Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai kalian para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian di bulan Mei. Oke, so untuk minggu depan lagi ya, minggu depan lagi karena sekarang masih bulan April. Sebelum saya lupa, saya ucapkan Eid Mubarak, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan untuk yang merayakannya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan segala kesalahan baik yang berupa lisan maupun tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga tahun baru Hijriah yang kita akan jalani saat ini akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan kita semua berada di dalam lindungannya serta berkat dari Sang Pencipta. Oke, my dear Aries, bacaannya kita mulai aja. Tapi sebelum itu saya mau semprotin dulu. Tadi mungkin kalian sudah lihat iklannya. Ini adalah positive mood spray. Saya semprotnya gini, nggak boleh kena tangan, mata, apalagi ya. Tapi semprotnya di sekeliling ruangan. Dan ini fungsinya adalah untuk mengclearance atau membuat energi-energi negatif jadi hus-hus sana gitu. Menghalau energi negatif. Dan ini kalian bisa pesan melalui nomor WhatsApp yang saya tulis selalu di bawah video saya. Harganya 65.000 dan isinya adalah air destilasi dengan 3 macam essence dan ada bebatuan ametis di bawahnya. Karena memang ametis adalah batu yang berfungsi untuk mengclearance atau menghalau energi-energi negatif di sekitar kita. Oke, kalau untuk yang membeli ya, beberapa orang sudah membeli, bahkan belinya banyak, nggak satu. Saya nggak tahu itu buat dijual lagi mungkin. Fungsinya banyak, bermacam-macam, meningkatkan konsentrasi dan juga untuk kalian yang selama ini dikelilingi oleh kayak energi-energi yang toksik itu begitu masuk kamar semprotin aja di kamar dan membuat kalian bisa lebih adem, bisa lebih meredakan emosi juga, kemudian tidurnya juga katanya lebih nyenyak untuk orang-orang yang udah mencoba ini ya. Karena ini sebenarnya kloter kedua, kloter pertama tuh tahun lalu udah pernah saya jual di tahun lalu. Tahun ini saya baru bikin lagi. Oke. So kita mulai aja bacaannya. Saya akan membuka dari Fairy Tarot Card, Tarot Deck ya. Ini bukan Oracle, ini Fairy sebagai guidance dari bacaan kita kali ini sebagai bacaan di bulan Mei. Oke, saya buka 3 kartu. Dan kartunya adalah wah, Aries, ada The Lovers. Oke, dua energi api yaitu energi kalian para Aries dan satu major arcana yaitu The Lovers. Concern buat saya karena pasangan saya seorang Aries. Oke, so Three of Spring atau Three of Wand. Plan your next step with an eye to the long term. Have patience, there are more good things to come, satisfaction from a job well done. Oke. Bulan Mei merupakan bulan yang bagus untuk kalian para Aries. Karena beberapa plan atau plan rencana kalian berlangsung dengan cukup baik. Tapi pesannya di sini planningkanlah secara jangka panjang, bukan yang deket-deket. Jadi yang harus memang yang kalian lakukan itu adalah untuk long term, untuk jangka panjang, bukan yang jangka pendek-pendek, bukan. Tapi harus untuk jangka panjang. Jadi yang terjadi di bulan Mei adalah langkah awal kalian para Aries untuk mencapai hal yang lebih besar di kemudian hari, di bulan-bulan selanjutnya, di tahun-tahun selanjutnya, bahkan di
long future, bukan near future ya, long future. So bulan Mei memang bulan yang bagus banget untuk kalian para Aries menata kembali apa yang harus kalian tata. Jadi pikirannya jangan jangka pendek ya, pikirannya jangka panjang. Kalau kalian ingin dapat shortcut di bulan Mei, nggak dapet. Tapi ini kayak kalian numpuk bata deh, bikin sebuah bangunan numpuk bata, nggak mungkin 1, 2, 3 udah jadi rumah, nggak mungkin. Itu harus tinggi dulu, baru ke atas, belum ke samping ya. Itu yang kalian harus lakukan di bulan Mei, karena yang terjadi adalah planning yang kalian siapkan itu berguna for a long future, untuk masa depan yang lebih panjang di depan sana, bukan yang pendek-pendek. Oke, so nggak ada yang praktikal. Jadi memang harus di-maintain, harus dilakukan, harus di-planningkan sebaik mungkin untuk jangka panjang. Oke, apakah berhasil? Berhasil. Kartunya bilang berhasil. But memang untuk jangka panjang, tapi memang untuk jangka panjang. Oke. Kemudian Seven of Spring. Be assertive, don't back down from what you believe, courageously stand up for yourself. Seven of Wand. My dear Aries, ini kalian banget. Kalau saya lihat, this is you. Ini kalian banget para Aries. Kalian adalah para Aries yang selalu stand up for your belief, selalu berdiri untuk di atas kaki sendiri untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak mudah tergoyahkan. So di bulan Mei memang ada peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kalian berpikir apakah perlu berpikir lebih lagi untuk mengganti apa yang sudah menjadi keputusan kalian, atau apapun yang sudah kalian percaya. Enggak. Oke, yang justru kalian harus lakukan di bulan Mei adalah tetap berpegang pada apa yang sudah kalian percaya, yang sudah selama ini kalian maintain, yang sudah selama ini kalian, yaitu tadi yang saya bilang, menyusun bata. Jadi kayak udah disusun nih, aduh kayaknya salah, kita rubuhin lagi. Jangan, bukan begitu ya. Bulan Mei adalah bulan dimana kalian tetap harus terus menyusun itu dan menyusun rencana kalian, karena ini untuk masa depan, bukan yang pendek-pendek, bukan yang deket-deket, tapi ini yang jauh. Oke? So, dan yang kartu ketiganya adalah The Lovers. The Lovers. True love that is long-lasting, choices made from the heart, a return to good health. Oke. Bulan Mei akan ada Bulan Mei adalah bulan yang baik bagi kalian untuk memaintain kesehatan kalian, baik kesehatan mental maupun kesehatan jasmani kalian, maupun juga spiritual. Karena memang semesta sudah memberikan kalian soulmate, soul body, soul maksudnya orang-orang yang memang dimaksudkan semesta untuk berada di kehidupan kalian, menetap di situ, bertumbuh bersama kalian, dan bersama-sama dengan kalian melaksanakan planning apapun yang kalian laksanakan. Dan itu akan menjadi sebuah perjalanan bagi kalian dengan orang tersebut. Ini nggak melulu soal cinta, walaupun tulisannya di sini The Lovers dan membuat saya senyum-senyum. Oke. So nggak melulu soal percintaan, tapi bisa juga yang seperti tadi saya bilang, soul body, soul trap, soul sister, soul brother, bisa juga itu akan kalian temukan di bulan Mei. Karena orang-orang tersebut memang diberikan kepada kalian oleh semesta untuk melaksanakan apa saja yang sudah kalian rencanakan untuk masa depan kalian. So it's good. Dan untuk Aries yang mencari soulmate-nya, apakah ada di bulan Mei? Yes, ada di bulan Mei. Yang belum ketemu akan ketemu di bulan Mei. Amin. Oke. Kok saya kayak jadi pemuka agama nih bilang kayak gitu. Amin. Enggak ya, saya bukan seorang spiritualis, saya pembaca tarot doang. Cuma bisa baca tarot, cuma bisa ngasih bacaan apa yang dibacain di tarot saya gitu. Tapi memang di tangan saya tarotnya ada sebuah cerita.
Kalau ditanya kenapa, nggak bisa jawab. Ya udahlah begitu. Oke, so ya. Seven card akan saya buka, my dear Aries, ini untuk kalian. Kalau kalian mau tahu, saya dalam minggu kemarin membuat bacaan untuk beberapa zodiak yang terimbas dengan fenomena Merkuri retrograde. Tapi untuk kalian para Aries, I don't think so. Kalian bersama dengan Sagittarius, Leo, Aquarius, kalian nggak terimbas sama Merkuri retrograde. Good, bagus. Karena kalau buat orang-orang yang super sensitif seperti saya dan teman-teman kalian yang berzodiak Cancer, Pisces, Gemini, kemudian apalagi Scorpio, Virgo, susah benar. Taurus juga terimbas. Bahkan kemarin saya bukain tarot untuk, saya lupa ya zodiak apa, dia bilang, oh pantesan saya berantem dengan pasangan dan akhirnya putus. Dampaknya bisa seperti kayak gitu. Apa sih Merkuri retrograde? Bolehlah kalian cek di Google. Yang intinya memang itu sebuah fenomena alam yang mempengaruhi emosional seseorang. Kayak ada delay, keterlambatan, kemudian ada miscommunication, misunderstandings, lain sebagainya. Dan kalau untuk saya personal, karena saya sangat super sensitif ya, itu bikin drain banget, energi saya drop sedrop-dropnya, dan itu nggak enak banget. Saya udah berusaha dengan minum vitamin, makan bagus, tidur bagus, tetap kacau. Kacau. Tapi emang untuk sebagian orang yang sensitif yang akan terjadi ya seperti itu gitu ya. Oke, never mind, my dear Aries, bagusnya kalian sedikit banyak tidak terimbas, kecuali moon kalian itu ada di posisi kayak Taurus, Virgo, Capricorn kayak gitu-gitu. Moon kalian di situ dan mungkin bisa terimbas, tapi sedikit banget gitu. Karena Aries bukan orang yang terlalu memikirkan emosional ya. Ya, emosian tapi bukan emosional, beda. Oke, udah, kita nggak usah ngomongin Merkuri retrograde untuk kalian. Oke, King of Cups-nya terbalik. Beberapa yang terjadi di bulan Mei dari awal hingga pertengahan itu adalah beberapa misunderstanding ya. Ini kemungkinan juga karena Merkuri retrograde yang mungkin tidak berpengaruh untuk kalian, tapi berpengaruh untuk orang-orang yang dealing dengan kalian, yang bersama-sama dengan kalian di pekerjaan, di lingkungan kalian, di bisnis kalian, oke? Karena orang itu terimbas, akhirnya mau gak mau kalian juga terimbas ya. So ya, King of Cups understandingnya itu agak terbolak-balik, kemudian ada delay juga, penundaan karena disebabkan oleh ya memang masih, kalau sekarang kan masih dalam rangka Idul Fitri, jadi masih banyak yang tertunda, tapi bulan Mei kan udah lewat ya. Tapi ini sih karena Merkuri retrograde-nya itu sampai tanggal 15, jadi kemungkinan memang penundaannya itu sampai pertengahan Mei masih tertunda. Jadi untuk beberapa dari kalian yang sedang menanti-nanti sesuatu hal yang berkenaan dengan karir, keuangan, dan bisnis ataupun apapun juga, kalau memang itu tertunda, bertahan ya. Penundaannya sementara hanya sampai pertengahan Mei aja deh. Ya, sampai pertengahan Mei. Oke? Oke, kemudian ada situasi di mana kalian berada. Ini kenapa kita bolak-balik semua ini kartu? Ini nggak terbalik sih. Ada situasi di bulan Mei di mana kalian harus memutuskan sesuatu hal, di mana kalian berada di persimpangan dan kalian harus bisa memutuskan hal tersebut. Dan hal yang harus kalian putuskan harus win-win solution, baik untuk kalian, baik untuk orang sekitar, baik untuk semesta, baik untuk siapa saja yang berada di dalam lingkaran kehidupan kalian. Tapi kalian memang berada di situasi di mana kalian harus memilih. So bulan Mei kalau memang di awal sampai pertengahan harus ada yang dipilih, tolong dipikirkan dengan sebaik-baiknya ya, my dear Aries. Karena memang Wheel of Fortune-nya terbalik, means semesta memberikan kalian kesempatan untuk kalianlah yang memilih, apapun itu kalianlah yang harus memilih.
bukan tanggung jawab semesta, bukan keputusan dari semesta yang dipilihkan untuk kalian, tapi ada hal-hal yang memang harus kalian pilih sendiri karena kalian bertanggung jawab atas hidup kalian masing-masing. Itu terjadi di awal sampai pertengahan bulan Mei. Oke. So beberapa kesempatan di Seven of Swords, ini Seven of Swords-nya terbalik. Beberapa kesempatan juga tidak berhasil kalian menangkan di bulan Mei, tapi itu bukan berarti sebuah hal yang buruk, karena ternyata ketidakmenangan itu bukan berarti sebuah kekalahan, tapi hanya sebuah penundaan aja. Dan itu terjadi karena memang semesta membuat kalian merasakan hal tersebut. Semesta kayak tarik, ditarik dukungannya gitu ya. Ini kan kartunya terbalik ya, Wheel of Fortune-nya. Dukungannya memang ditarik supaya kalian justru merasakan hal yang ini gitu. Oh, kenapa Aries nggak menang dalam sebuah hal ini? Karena memang itu cuma jangka pendek. Kalaupun itu menjadi sebuah kemenangan, itu jangka pendek. Sedangkan yang dimaui semesta adalah jangka panjang. Mungkin beberapa dari Aries merasa dari awal bulan sampai pertengahan Mei, kok nggak ada perubahan, kok nggak ada sesuatu hal yang kayak greget gitu ya. Udah nih yang seperti dibilang menata bata satu demi satu, tapi kok nggak selesai-selesai gitu. Memang karena diberikan kesempatan oleh semesta untuk ngejalanin ini aja dulu gitu. Kalaupun nanti akan ada hasilnya atau tidak ada hasilnya, itu nanti gitu. Tapi yang jelas yang sekarang yang kalian maintain, yang kalian lakukan adalah untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi kalau kalian berpikir, oh harus di bulan Mei, dan ternyata belum kejadian di awal bulan sampai pertengahan, yo wes, memang itu yang dimaksudkan semesta untuk kalian. Semoga bisa dimengerti ya omongan saya, karena ada orang yang nulis saya nggak ngerti omongannya. Gimana ya? Saya sih ngerasa saya udah ngomong pakai bahasa Indonesia yang bisa dimengerti, tapi kalau tidak bisa dimengerti, ya saya mau bilang apa? Saya nggak bingung menjawab komentar seperti itu karena saya bingung. Saya ngomong ini sesuai dengan kartunya. Kalau nggak dimengerti, saya harus pakai bahasa apa lagi? Bahasa Wakanda. Oke, ada Seven of Wands yang terbalik. Setelah pertengahan Mei, dari pertengahan sampai akhir Mei, yang akan terjadi justru ketenangan sih. Beberapa hal yang membuat kalian struggling atau kalian mati-matian mengusahakannya itu udah mulai tenang. Jadi kalian udah mulai melihat, oh kayaknya udah ada harapan, ada secercah harapan, ada tanda-tanda akan keberhasilan gitu ya. Tapi memang setelah melalui 2 minggu pertama bulan Mei, jadi dari pertengahan sampai ke akhir bulan itulah yang mulai ada hal-hal yang nggak lagi gerasa gerusu, nggak lagi terlalu bikin kalian anxiety atau bikin kalian cemas gitu ya. So pertengahan sampai akhir bulan it's fine aja, but then memang beberapa hal Ace of Swords-nya terbalik. Beberapa hal tetap tidak bisa kalian lakukan walaupun sudah melalui pertengahan bulan, karena memang bukan buat kalian. Ingat ya, tadi Wheel of Fortune-nya terbalik. So karena memang hal itu bukan buat kalian. Jadi udah dikasih tahu duluan nih sama semesta dari pertama. Aries, nih ya, nih aku kasih tahu nih ya, ini seperti ini gitu. Terus kalian kan tetap, ya namanya Aries nggak mungkin nggak memaksa ya. Aries tuh tetap berjuang sampai titik darah penghabisan, ya nggak sih? Oke, so kalau kalian tetap kekeh sumekeh dan akhirnya menyadari bahwa Ace of Swords-nya terbalik, it's okay. Oke, bukan berarti kemenangan menjauh dari kalian, enggak. Cuma caranya aja yang berbeda dari apa yang kalian pikirkan, itu aja sih. Karena kartu terakhir kalian bagus, kartu kalian terakhir kalian adalah Eight of Wands.
Ya, beberapa orang melihat Eight of Wands sebagai hal yang gak enak, tapi buat saya di sini di bacaan yang ini justru nanti pertengahan sampai akhir eh, Mei itu yang datang kepada kalian bertubi-tubi gitu. Makanya dari pertama dikasih lihat dulu yang susah-susah, dikasih lihat dulu yang kalian anggap kayak nggak kejadian dan lain sebagainya, nggak nyaman dan lain sebagainya, sampai kalian terbiasa. Karena begitu akhir pertengahan sampai akhir bulan Mei itu yang datang bertubi-tubi, dan kalau kalian udah terbiasa dengan yang di depan udah nggak kewalahan lagi sih sebenarnya. Jadi kalian oh oke lah gitu ya, oh oke gitu kan. Oke, so itu yang akan terjadi di bulan Mei untuk kalian para Aries. Dan apa yang harus di healing atau disembuhkan dari kehidupan kalian di bulan Mei itu adalah beauty. Beauty. Kalian para Aries dianugerahi beauty, appearance yang bagus. Cara kalian approach ke orang juga bagus, baik perempuan maupun laki-laki. Tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah andalan ya. Kalian tetap harus mengerti bahwa itu nggak cukup. Kegantengan, kecantikan itu nggak cukup. Cara kalian bicara itu nggak cukup. Yang perlu kalian healing justru hal tersebut, self apa ya, cara kalian melihat diri kalian yang luar biasa. Itu bukan berarti kalian gak luar biasa, enggak, kalian luar biasa, tapi maksud saya jangan dijadikan itu sebagai patokan bahwa itu akan membawa kalian ke bawah ke sebuah kesuksesan. Enggak, karena jalan masih panjang dan masih banyak yang harus dilalui lika-likunya untuk mencapai tujuan kalian in the future ya. Oke, so saya buka lagi kartunya. Duh, ternyata panjang ya. Ngos-ngosan saya nih bacanya. Oke, so apalagi yang akan terjadi? Coba message-nya. Kindness. Oke, Queen of Pentacles, bantuan keuangan akan datang di bulan Mei. Amin. Oke, understanding. King of Cups, understanding yang tadi saya bilang. Mungkin understanding itu yang lebih dibutuhkan oleh kalian para Aries di depan maupun di belakang bulan Mei. Bagaimana kalian mencerna bahwa semesta ngasih kalian itu berbeda seperti yang sudah kalian selama ini pikirkan gitu. Tapi itu berguna untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Oke? So yang terakhir, wah ini pasti senang. Six of Wands, seperti yang saya bilang tadi kan, sukses. Nanti datang bertubi-tubinya tuh memang akhir-akhir Mei ya, tapi bertubi-tubi datangnya untuk sebuah kesuksesan. So that's good, that's very good. Oke, pertanyakan satu hal aja dan saya akan jawab dengan yes or no. My dear Aries, jawabannya adalah no, no, no. Oke, sih seperti yang saya bilang, mungkin tidak seperti yang kalian pikirkan atau rencanakan. Tapi ya ini yang memang disediakan sama semesta untuk kalian pertimbangkan, kalian pikirkan. Dan sepertinya semesta tidak berpihak kalian, padahal sebenarnya enggak. Kalian hanya dipersiapkan untuk satu hal yang lebih besar for your future. Itu aja sih. Oke, so pesan dari Angels Guide adalah inner child healing. Yang perlu ini tadi kan benar beauty. Inner child healing yang perlu di healing dari kalian para Aries yang saya bilang tadi, your pride. Oke, kebanggaan kalian akan diri kalian sendiri itu kadang-kadang bukan salah sih, tapi kadang-kadang mungkin menjerumuskan kalian. So itu yang perlu di healing, jadi hati-hati ya, jangan sampai pride-nya menghalangi kesuksesan kalian atau pride-nya menghalangi langkah-langkah kalian para Aries untuk mencapai kesuksesan yang sebenarnya sudah diberikan atau dicanangkan oleh semesta untuk kalian. Oke, yang terakhir dari Monology Oracle Card untuk kalian, dan kartunya adalah meditate and contemplate. Meditasi dan kalian bisa meningkatkan energi kalian dengan meditasi. Kalau susah konsentrasi, bolehlah nih pakai iklan lagi nih,
pakai mood spray ini. Oke, so my dear Aries, sekian aja bacaannya untuk bulan Mei. Semoga ada yang bisa diambil dari situ dan saya harap yang terbaik saja untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya salam light angel and love and bye.